Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Awalnya kita berangkat dari buku ini. Buku Sirah Nabawiyah, Belajar Meraih Cinta Sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karya Ustaz Firanda Andirja dan tim ya. Jadi ini kalau yang terlihat di luar, nanti kalau kita begitu masuk ke dalam kita akan lihat ini ada tim ya. Jadi ada kalau editor udah pasti, tapi ini sebenarnya dikerjakan oleh tim ya. Jadi disajikan di muqaddimah ada penjelasan ya, penyusun ya. Penyusunnya tim UFA Office di bawah bimbingan Ustadz Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA. Jadi artinya sebetulnya ini yang ngerjakannya tim. Nah, awalnya itu ketika buku ini muncul, terus kemudian atau sebelum Anda beli itu, lihat di beberapa akun buku ini dituliskan recommended. Ya, buku ini recommended dan tentu juga penasaran untuk melihat isinya. Sayangnya belum ada yang punya gitu. Jadi anak mau pinjam tuh ada yang punya, tanya sana sini belum ada yang punya, tanya Zul Azmi juga katanya belum ada waktu itu, terus kemudian tanya yang lain juga belum ada. Ya. Kalau itu saya nggak mungkin beli. Oh ya. Koko saya. Oh ada. Tuh. Di Bandung tuh di Jakarta tanya sama Satria belum ada yang punya, artinya di majelis itu. Kemudian di Bandung ketika tanya tuh ada yang sudah pegang dan alhamdulillah beliau pinjam juga, jadi jadi nggak beli, pinjam ke ada orang yang punya gitu. Dan punya tapi nggak dibaca, jadi kalau punya nggak dibaca kan bisa pinjamnya lama gitu. Kalau punya tapi kadang-kadang dibaca kan nggak bisa lama-lama. Nah, kalau harga yang tertera itu dan itu dipublikasikan di beberapa tempat, ya, harganya 1.550.000. 6 jilid. Nah, tema utamanya kita ingin membicarakan buku ini, apakah memang recommended seperti yang digambarkan. Ya. Tapi tentu ada penjelasan. Ini pernah kita singgung, tapi Anda nggak tunjukkan pada antum sehingga mungkin sebagian susah membayangkan bukunya seperti apa. Dan masing-masing jilid beda ketebalannya. Kalau contohnya ini jilid 1 tebalnya 563. Jadi jilid 2 beda lagi, jilid 3, tapi rata-rata di 500 sekian sampai 600 lebih sedikit. Jadi ketebalan bukunya beda-beda, satu dengan yang lainnya beda. Nah, ini bukunya. Terus kemudian, Anda akan coba untuk memulai dengan melihat dari dari muqaddimah, daftar isi. Nah, isi nanti masuk ke muqaddimah. Nah, Anda akan mulainya dari daftar isi. Nah, ini biar biar gantian bacanya. Ini ada antum yang salah satu di antara antum yang baca gitu ya. Siapa nih yang membacakan daftar isi? Alhamdulillah. Cukup judul-judul babnya. Iya. Bab 1 muqaddimah. Bab 2 meraih kejayaan Islam dengan surah Nabawiyah. Bab ketiga dari kegelapan menuju cahaya.
Bab 4 dari sinilah Islam dimulai. Bab 5 kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab 6 turunnya wahyu. Bab 7 tahapan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berarti periodenya masih periode Mekah dari sejak Muqaddimah dan kelahiran. Sekarang masuk ke Muqaddimah. Biar nanti kita lihat ya, seperti yang saya ceritakan sama antum. Dari Muqaddimah itu kita bisa tahu bagaimana metode penulis dalam menyajikan. Ya, misalnya dibacakan. Setelah paragraf pertama langsung dilewat ya. Ini Bukan. Berarti sebelum Muqaddimah. Ya, sebelumnya lagi satu halaman lagi. Ya, pengantar. pengantar penyusun buku ini di hadapan Anda ini dihimpun dari beberapa literatur kitab sirah Nabi yang sengaja disusun kembali oleh penyusun agar lebih mudah dipahami insyaallah oleh kaum muslimin di Indonesia. Kitab-kitab sirah utama yang menjadi acuan buku ini adalah Nah, lihat kitab-kitab sirah yang dijadikan acuan. Ya, nomor 1. pertama As-Sirah Nabawiyah karya Dr. Ragib As-Sirjani sebagai rujukan utama dalam metode penyampaian peristiwa Sirah Nabawiyah. Nah, sebentar. Jadi pertama, buku Sirah Nabawiyah Dr. Ragib Sirjani. Bukunya yang Anda nggak tahu kalau versi terjemahnya, tapi yang jelas aslinya berbahasa Arab ada. Bahkan ada yang sempat menampilkan itu dalam versi semacam jadi kronologinya itu dibuat. Anda pernah mengunjungi salah satu web itu, dibuat urut dengan bagan. Jadi begitu kita misalnya gini, periode Mekah judul besarnya, begitu kita klik nanti ada lagi, kita klik lagi ada lagi. Jadi tampilannya bagus. Selain memang buku sirahnya bagus, penulisnya penulis yang muasir di zaman sekarang. Cuma sudah lupa, kan udah lama nggak pakai web itu ya. Tapi Anda pernah dapatkan ada yang buat webnya seperti itu. Dan kalau kita enak itu cari bahasan, kan kalau cari bahasan di internet yang kita cari kan begitu. Anda mau cari perang Badar, perang Badar itu periode Mekah apa Madinah? Kita cari periode Madinah, klik periode Madinah, terus nanti muncul lagi periode Madinah, dibagi, diurutkan berdasarkan peristiwa. Nanti muncul perang Badar. Begitu kita klik nanti ada tulisan tentang perang Badarnya. Nah, jadi itu yang pertama. Tapi kemudian kalimatnya tadi setelah Sirah Nabawiyah karya Ragib Sirjani, ada keterangan berikutnya digunakan untuk apa? Sebagai rujukan utama. Sebagai rujukan utama. Nah, ya. Rujukan utama dalam metode penyampaian peristiwa Sirah Nabawiyah. Ya, sebagai rujukan utama penyampaian Sirah Nabawiyah. Artinya rujukan utamanya itu di situ. Rujukan utamanya ya dari karya Ragib Sirjani. Artinya berarti rujukan utama itu jadi basis pokok untuk menyusun sistematika buku dan cara penyajian. Meskipun Anda belum paham ya, cara penyajian itu apakah kronologi, karena nanti kronologi yang berikutnya ada lagi. Kalau cara penyajian itu maksudnya bahasanya, kok kayaknya juga bukan. Karena Anda sudah baca itu bukan menggunakan bahasa seperti yang disampaikan oleh Dr. Ragib Sirjani. Tapi bisa jadi misalnya cara pembahasan judul, ya. Tapi yang jelas itu rujukan pertamanya. Yang kedua, Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirah Nabi Al-Ma'mun karya Musa bin Rashid Al-Azimi sebagai rujukan utama dalam urutan alur peristiwa berdasarkan urutan waktu. ya. Nah, ini yang kedua, Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun.
bukunya 1 jilid. Ini apa? Ke bawah tadi ya. Kalau tebalnya kira-kira segini. Tebalnya. Al-Lu'lu'ul Maknun, dan kebetulan warna hijau juga. Penulisnya zaman sekarang juga, penulis muasir dia. Dan penulisnya mencoba mengurutkan peristiwa sirah nabawiyah, tentu dengan yang beliau pahami. Diurutkan dari awal sampai dengan akhir, mencoba untuk memilih riwayat yang sahihah. Nah, kalau sudah urutan peristiwa itu ada sudah pasti melibatkan ijtihad, karena ada beberapa peristiwa itu yang ada perbedaan pendapat dalam para ulama sirah, mana yang duluan mana yang belakangan. Nah, tapi berarti kalau begitu sudah memilih buku itu, kita bisa tahu kelanjutan bahasannya. Itu yang kedua. Nah, ini dua-duanya penulis kontemporer ya, dua-duanya masih hidup. Ya, berikutnya. Yang ketiga, fi as-sirah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam menyebutkan faedah-faedah yang terkait dengan setiap peristiwa dalam sirah. Coba diulang lagi. Bukunya judulnya apa? Fikih as-sirah. Fikih Sirah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam menyebutkan faedah-faedah yang terkait dalam setiap peristiwa dalam sirah. Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim. Zaid bin Abdul Karim. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Judulnya Fikih Sirah. Ini Ustadz Fikih Muqaran bil Ma'had al-Ali lil Qada, Amil Ma'had al-Ali lil Qada Birriyad. Jadi ini buku Fikih Sirah yang dijadikan rujukan, dan untuk mendapatkan bahasan yang berkaitan dengan fikih sirahnya. Nah, untuk buku ini, kalau kita lihat pembahasan tentang peristiwa dalam sirah nabawiyah, terus kemudian pelajaran yang bisa diambil, beliau menyajikannya dengan pertama menyebutkan peristiwanya, baru kemudian yang kedua fikih sirahnya. Fikih sirahnya itu Al-Fasl Tsani. Jadi mulai halaman 111. Itu mulai halaman 111 sampai akhir buku. Bukunya kalau materi itu sampai halaman 695. Berarti kan sekitar 500-an sekian halaman. Nah, kalau sudah bicara tentang apa pelajaran yang bisa diambil, memang buku ini menjadi salah satu rujukan. Tapi kalau kita bicara sirah nabawiyah, sebetulnya sirah nabawiyah itu kalau kita pelajari, kronologi itu adalah awal untuk kita membahas ini, bahas fikih sirah. Dan fikih sirah itu yang diartikan fikih ya. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi mencoba memahami sirah nabawiyah, mengambil durus, ibar, hikmah dari sirah nabawiyah. Nah, satu buku dengan buku yang lain itu sebenarnya saling melengkapi. Maka idealnya justru kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, ingin banyak menyajikan pelajaran, fikih sirahnya yang diperkaya, yang diperbanyak. Nah, ini jadi satu rujukan, dan Anda sudah sempat membaca di banyak bagian dari buku ini pembahasan tentang durus wa ibarnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa dari sirah nabawiyah. Di beberapa bagian agak banyak, tapi di beberapa bagian lagi sedikit, nggak banyak. Dan ketika menyajikan beberapa fawaid, bagusnya beliau merujuk kepada beberapa buku-buku yang lain. Meskipun fokus utamanya beliau lebih banyak pada tauhid, akidah, iman. Ini bahasan utamanya. Ada yang sama temanya fikih sirah, dan bukunya
tipis, isinya bagus, melengkapi yang ada tadi. Bukunya bukunya Mustafa Sibai, As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar. Ya, cuma versi terjemahnya ada beberapa macam. Buku ini kelebihannya pada saat menyajikan peristiwanya disajikan ringkas sekali. Tapi pelajaran yang disampaikan banyak. Dan pelajarannya itu banyak yang berhubungan dengan dakwah, tarbiyah. Jadi kalau kita belajar dari Sirah Nabawiyah untuk pembinaan diri kita, bukunya Mustafa Sibai itu malah bagus. Karena misalnya belajar dari ini perang Badar misalnya. Ada bahasan nanti pada saat membicarakan tentang perang Badar, ada bahasan yang berkaitan dengan keajaiban perang Badar. Ya, terus setelah itu ada bahasan tragedi ketidaktaatan itu di perang Uhud. Nah, pada saat bicara tentang perang Badar itu disajikan peristiwanya. Setelah itu nanti disajikan apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Nah, biasanya penyajian peristiwanya nggak panjang-panjang. Nanti baru durus wa ibarnya diurutkan 1 sampai sekian. Ya, misalnya satu pelajarannya banyaknya jumlah bukan segala-galanya. Ya, jumlah itu bukan satu-satunya pertimbangan untuk berjuang. Ya. Kemudian berjuang bersama panglima. Nah, yang jelas ada sekian banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan kalau untuk kita, apalagi sebagai dai, buku ini ulasannya singkat sesuai dengan tebalnya. Ketebalannya nggak terlalu, ya buku aslinya juga sama, memang tipis, nggak terlalu tebal. Ini nggak sampai 300 selama 250-an. Tapi materi yang disampaikan itu melengkapi yang disampaikan dalam buku fikih sirah. Kalau kita kumpulkan pelajaran yang bisa diambil dari bukunya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid itu, dan ini tentu bukunya Mustafa Sibai lebih duluan. Yang disajikan di sini banyaknya tidak tercakup di sini. Maka bukunya Mustafa Sibai sebenarnya jadi pelengkap. Berikutnya ada bukunya Syekh Yahya bin Abdul Karim Yahya. Yahya bin Ibrahim al-Yahya. Rasulullah SAW di Makkah. Buku ini bicara tentang bicara tentang peristiwa di periode Mekah. Merujuknya bukan ke buku-buku sekarang, tapi buku-buku tua. Misalnya ini contohnya ya. Nah, coba bacakan ke antum di peristiwa hijrah. Nah, di peristiwa hijrah itu beliau sampaikan begini. Qala Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Ishaq. Jadi kelebihannya sekaligus juga jadi kekurangan. Rujukan itu yang akan sangat bagus adalah kalau itu mengacu pada kitab-kitab yang sudah tua-tua. Ya. Jadi Imam Ibnu Ishaq itu nggak bisa dipungkiri itu imamnya Sirah Nabawiyah. Dan setiap ilmu itu ada imamnya. Nah, itu kaidah juga. Jadi bisa dicatat bahwa setiap ilmu itu ada imamnya. Kayak kita misalnya ke tafsir ada Imam Ibnu Katsir. Tapi begitu kita pindah ke ilmu fikih, Ibnu Katsir nggak ada. Ya bukan berarti Imam Ibnu Katsir bukan alim, tapi masalahnya di fikih ada imam yang dijadikan rujukan. Maka kita kenal ada imam 4 mazhab. Pindah ke hadis, ada imam penulis Kutubus Sittah misalnya. Begitu kita pindah lagi ke ilmu qiraat,
Ada imamnya lagi. Kok ada Imam Ad-Duri? Imam Ad-Duri itu apa nggak ngerti fikih? Ya kan nggak begitu juga. Jadi itu memang ada imamnya. Nanti kita pindah lagi ke Sirah Nabawiyah, ada imamnya lagi. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad. Ada imam-imamnya. Makanya kalau kita menulis sirah, itu akan sangat bagus kalau rujukan kita dari imam-imamnya. Sekaligus juga mengenalkan supaya nanti setiap bahasan itu mengenalkan kepada ahlinya. Karena gini, antum ketika menjelaskan tafsir tapi rujukan tafsirnya bukan dari orang yang dikenal sebagai imam dalam tafsir, orang akan merasa tidak begitu kokoh basis ilmu itu ketika tidak disandarkan kepada atau dikembalikan kepada ahlinya. Karena kita biasa kalau membahas tafsir terus kemudian kita sampaikan Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, itu ada imam-imamnya. Begitu kita pindah ke ilmu yang lain, beliau-beliau nggak muncul namanya. Dan sekali lagi bukan beliau orang awam nggak ngerti fikih, tapi masalahnya begitu masuk ke dunia fikih ada imam yang lebih mumpuni lagi. Makanya jadi kaidahnya setiap ilmu itu ada imamnya. Dan nanti kalau untuk mencari di setiap ilmu ada imamnya, ya tinggal nanti urutkan aja. Ilmu bahasa. Begitu kita masuk ke nahwu, ke sharaf, ya nanti ada imamnya lagi. Kok ada nama Imam Sibawayh itu? Ya. Kok nggak padahal kan Imam Qurtubi juga ahli bahasa. Tapi kok nggak muncul gitu. Nah, dia tafsirnya Qurtubi kan tafsir bahasa selain tafsir fikih. Ya itulah yang namanya imam-imam. Jadi masalahnya kalau satu orang itu jarang jadi imam di semua cabang ilmu. Yang ada satu orang itu imam di satu ilmu. Nah, begitu pindah lagi jadi imam di ilmu yang lain. Ada imamnya sendiri di ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Nanti tinggal diteruskan. Dan kalau mau diurutkan, ya tinggal sebutkan aja ilmunya yang di dalam itu ilmu apa, kemudian nanti siapa imamnya. Kita perlu biasakan begitu. Dan ini juga nanti tolong dibiasakan disampaikan juga ke santri biar nanti santri juga dekat dengan imam-imam di masing-masing ilmu. Artinya gini, kalau misalnya ngajarkan bahasa Arab ya harusnya pernah mengenalkan nama Imam Sibawayh. Lalu kemudian kalau mazhab ada mazhab Basrah, mazhab Kufah. Meskipun cuma pernah dengar dan nggak detail. Tapi paling tidak pernah dengar. Sama seperti begitu bahas tafsir, kenal ada nama Imam Tabari, Imam Qurtubi. Jadi pernah dengar itu penting. Meskipun santri tidak mendalami itu. Tapi penting untuk mengenal supaya nanti tahu kalau sudah masuk ke tafsir, ini imamnya. Begitu masuk ke sirah, ini imamnya. Masuk ke hadis, ini imamnya. Dan jangan dipaksakan ada satu imam sebagai imam dari semua cabang ilmu. Karena sulit untuk mendapatkan ada satu orang yang jadi imam dalam segala cabang ilmu. Itulah yang lalu nanti dikenal dengan nama Syekhul Islam. Ya. Begitu kita masuk ke kamus, ternyata ada imamnya lagi. Kan gitu kan, beda lagi begitu. Padahal tadi begitu masuk kita ke ilmu bahasa Arab maksudnya, ada imamnya, tapi masuk ke kamus itu ternyata ada imamnya lagi yang jadi rujukan. Ya misalnya Lisanul Arab itu kan, ya itu kan orang Afrika ya, Ibnu Mandzur. Ya aneh juga nih orang Afrika, jadi penulis kitab kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Dan ya tebalnya lebih dari 1,5 meter. Ya. Itu jadi imam dalam bahasa. Nah, maka Anda ingin menyajikan cara penyajian. Ya. Ini nanti sekaligus juga jadi bahan. Cara penyajian sirah yang disampaikan oleh Syekh Yahya bin Ibrahim al-Yahya ini cara penyajian yang kita akan rasakan basisnya sangat kokoh. Karena apa? Karena merujuk kepada imamnya. Sekarang Anda bacakan, coba lihat cara beliau menyajikan ini. Beliau mengatakan gini, walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarat lahu syi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW sudah mulai punya banyak pengikut, punya banyak
orang-orang dekatnya yang berasal dari selain Mekah. Wara'au khuruja ashabihi minal muhajirin ilaihim. Dan mereka melihat para sahabatnya sudah mulai hijrah. Arafu annahum qad nazalu daron. Mereka tahu bahwa berarti mereka sudah dapat tempat, ya, jadi basis lagi. Ketika mereka dianggap nggak cocok, mereka pindah. Ini kata Imam Ibnu Ishaq. Asabu minhum mana'atan. Dan mereka mendapatkan perlindungan dari penduduk Madinah. Fahadzaru khuruja Rasulullah SAW ilaihim. Maka mereka mewanti-wanti dan mereka khawatir jangan sampai Nabi SAW keluar dari Mekah terus bergabung ke sana. Arafu annahu qad ajma'a li harbihim. Mereka tahu kalau sudah mereka jadi penduduk Madinah membangun kekuatan, berarti akan membangun front untuk berperang berhadapan dengan orang-orang di Mekah. Fajtama'u lahu fi darin nadwa. Maka mereka kumpul di Darun Nadwa. Coba lihat cara penyajiannya, menceritakan sirah nabawiyah itu dengan bahasa yang sangat bagus dan indah. Langsung ke poin-poinnya. Dan di situ juga langsung kita bisa dapatkan memang sudah melibatkan yang namanya analisa. Cara penyajiannya bukan sekedar menyajikan peristiwa, tapi kemudian sudah menganalisa bahwa ini hijrah ini akan membangun kekuatan. Itu cara apa namanya? Wahya daru Qusay bin Kilab allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha. Darun Nadwa itu adalah tempatnya Qusay bin Kilab yang menjadi tempat tinggalnya orang Quraisy, jadi tempat orang Quraisy memutuskan semua persoalan. Tentu persoalan penting. Yatasyawaruna fiha ma yasnauna fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina khafu. Mereka musyawarah di situ, lalu mereka memikirkan cara apa yang paling pas untuk menghadapi Rasulullah SAW ketika mereka khawatir dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian baru Ibnu Ishaq melanjutkan, Fahaddatsani man la attahimu min ashabina. Yang menceritakan ini adalah orang yang saya tidak menuduhnya sebagai orang yang pelupa, pembohong dan yang lain. Min ashabina, dari guru-guru kami. An Abdullah bin Abi Najih, an Mujahid bin Jubair, Abil Hajjaj wa ghairihi mimman la attahimu. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala ajma'u lidzalika watta'adu ayyadkhulu fi darin nadwati liyatasyawaru fiha. Mereka kumpul di Darun Nadwah, sudah masuk dan mereka memusyawarah di situ. Fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan tentang persoalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghadaw fil yaumil ladzi ta'adu lahu. Lalu kemudian mereka kumpul pagi-pagi. Ya, berarti kan waktunya yang namanya ghudu itu kan waktu seperti ini. Ya, kumpul lalu mereka wa kana dzalikal yaum yusamma yaumuz zahmah. Mereka menamakannya sebagai hari zahmah. Nah, ketika mereka sudah kumpul di tempat itu, fa'taradhum iblisu. Ya, fa'taradhum iblisun. Jadi kemudian iblis datang, muncul. Jadi mereka kumpul gitu di Darun Nadwah. Terus iblis datang. Padahal ini tempat pertemuan penting. Fi hayati syaikhin jalil. Dalam wujud seorang syekh yang berwibawa. Alaihi batlatun. Jadi kalau kita sekarang ada ya pakai apa? Ya, kalau sekarang pakai jas, kalau orang Arab pakai pakaian kebesarannya itu. Selain juga pakai tutup kepala. Fawaqafa ala babidar. Kemudian berhenti di pintu Darun Nadwah. Falamma ra'awhu waqifan ala babiha qalu. Begitu melihat orang ini berdiri di pintu dan tentu dia juga menunjukkan bahwa dia terhormat, dia juga tidak langsung masuk nerobos tapi datang dan di pintu orang-orang tanya, "Mani syekh?" Ya, siapa Anda ini wahai kakek tua? Ya, qala syekhun min ahli Najd. Saya adalah seorang kakek tua dari Najd. Sami'a billadzi ta'attum lahu. Mendengar bahwa kalian membuat kesepakatan untuk bertemu di sini. Fahadara ma'akum liyasma'a ma taqulun. Kakek tua ini, dan lihat bahasanya. Ini bahasa yang menunjukkan juga
keindahan bahasanya, selain juga menunjukkan orang ini ingin menunjukkan wibawanya. Dia menceritakan dirinya itu menggunakan kata kerja orang ketiga. Ya, dia mengatakan bahwa orang tua ini, padahal dia masih orang tua ini datang, ingin datang dan hadir bersama kalian untuk mendengar apa yang kalian bicarakan. Wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nusha. Siapa tahu orang tua ini bisa memberikan pendapat dan nasihat. Jadi artinya datang untuk memberikan pendapat dan nasihatnya. Qalu, kalau gitu ajal, kalau gitu silakan, fadkhulu, silakan masuk. Jadi mereka nggak tahu kalau itu iblis. Tapi yang masuk karena ngelihat orang tua. Terus kemudian baru sebutkan nama-nama yang hadir. Baru setelah itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan apa pelajaran yang bisa diambil dari situ. Di Zadul Ma'ad. Nah, lalu beliau ini ada ringkaskan. Jadi setelah menyebutkan itu, kalau Imam Ibnu Qayyim menyajikan ceritanya dengan ada beberapa tambahan detailnya, ketika pas sudah mulai diskusi, dia ngajukan pendapat, itu kemudian ditanggapi oleh kakek tua ini. Ketika pendapatnya katanya, udah kita aja lah, kita tangkap. Ya. Muhammad kita tangkap. Kakek tua ini mengusulkan jangan, kita usir jangan juga. Begitu yang mengusulkan itu mengatakan, udah kita bunuh aja. Kakek tua ini mengatakan, lillahi darul fata, hada wallahi ar-ra'i. Nah, baru langsung komentar. Nah, ini baru pendapat yang jadi baru komentar itu setelah dianggap pendapatnya pendapat yang paling jahat, paling kejam. Dan itu pendapatnya Fir'aunnya umat ini. Ya, yang berpendapat Fir'aunnya umat ini yang merespon, yang menanggapi iblis. Kan lengkap itu. Nah itu kalau kalau disajikan dari sini itu cara menyajikan aja orang sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Nanti ketika membaca beberapa buku sirah yang lain tuh agak kurang. Iya, agak kurang ya, kalau kurang nendang gitu. Ya, kurang nendang, kurang menggigit, ya. Kurang bernyawa gitu. Jadi rasanya tuh beda. Apalagi kalau setelah itu dikaitkan dengan kekinian. Itu lebih lagi. Artinya menggunakan bahasa kekinian misalnya. Ini pelajaran yang bisa diambil dari situ. Itu kalau sampai ada pemimpin tertinggi, cawe-cawe, itu pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ya, sampai ikut turun tangan pada persoalan. Kan iblis itu kan punya banyak pasukan. Kan cukup menugaskan aja, pasukannya banyak tiap hari kemana-mana kok. Gimana caranya biar orang ini nggak sholat subuh, ya. Ini bangun subuhnya terlambat, ini apa lagi. Jadi kan itu kerjanya iblis semua itu. Ya merusak hubungan suami istri, itu kerjanya iblis semua. Dan iblis kan nggak mungkin nyambangi semuanya itu orang sedunia ini. Cukup pasukannya tiap hari, pasukannya banyaknya luar biasa. Tapi khusus ini iblis turun tangan langsung, berarti ini ada sesuatu yang sangat penting. Nah itu pelajarannya. Kalau iblis sampai cawe-cawe itu berarti sangat penting. Nah yang ini Anda tunjukkan adalah dari ini, padahal antum lihat beliau belum masuk ke, setelah itu ada ad-durus wal ibar. Ada pelajaran yang bisa diambil. Itu akan kelihatan durus wal ibar yang disajikan di sini sangat kuat luar biasa dan kesannya sangat mendalam. Wallahu alam, anak pribadi lebih cenderung yang disajikan di sini tuh jauh lebih bagus daripada beberapa buku-buku yang membahas fikih sirah. Paling tidak begini, kalau tidak terlalu jauh misalnya, dia lebih bagus bisa melengkapi yang sudah ada. Tetapi kalau kita menyusun, melewatkan buku ini tuh sayang sekali. Ya sayang sekali. Karena apa? Karena akhirnya kita kehilangan bahan yang sangat berharga. Ide-ide yang sangat berharga. Dan kelebihannya beliau ini kan memang karena kuat bacanya ya. Beliau itu nulis buku, nulis sejarah Khulafa ar-Rasyidin.
artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari Fathul Bari. Bayangkan Fathul Bari dibaca, kalau nggak salah baca khatam 5 kali apa ya, dari awal sampai akhir dikhatamkan, terus kemudian dipilih kisah-kisah untuk yang berhubungan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi buku tebalnya hampir 600 lebih 700-an halaman mungkin ya. Nah itu kan menunjukkan memang orangnya kuat membaca, dan referensinya sangat banyak, tapi juga orang yang menunjukkan ya orang yang cerdas ya. Jadi ketika membaca itu bisa menangkap ide-ide, lalu kemudian punya dari situ mendapatkan inspirasi, ada gagasan baru. Nah, kan kalau sudah sampai level S3, doktor itu salah satu yang ditunggu oleh perguruan tinggi adalah istilahnya novelty, kebaharuannya. Jadi apa ide baru yang antum miliki? Itu kalau S3 tuh begitu. Kalau S1 nggak begitu. S1 cukup bikin ya. Jiplak. Iya. Yang penting letakkan sumber gitu aja. Iya. Itu kalau S1 masih bisa begitu, tapi kalau S3 itu dimarahi sama pembimbingnya. Dan kalau sampai diloloskan berarti pembimbingnya bermasalah. Ya kayak S3 yang sempat ramai dan viral di ya, itu kan di masalah kok ini katanya ini jiplak dari karya orang lain dan levelnya di bawahnya lagi. Kalau jiplak dari sesama disertasi itu udah agak mending, meskipun ngawur juga. Karena jiplak itu kan berarti isi kepalanya kosong gitu, nggak punya ide, nggak punya gagasan. Karena kalau sudah S3 tuh ya artinya orang yang memang harusnya punya banyak ide, gagasan. Karena S3 tuh kerjanya bukan kalau cuma ngumpulkan, ini kumpulkan yang sekarang ini buku setebal ini kumpulkan, terus kemudian jadi gimana caranya jadi buku. Itu bukan S3 ya. S3 itu bukan begitu. S3 itu dari buku-buku yang ada coba disusun, dibuat sistematika, kemudian nanti apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, itu namanya S3. Kalau S3 bukan sekedar kumpulkan, ya kumpul sana, kumpul sini, nanti ditumpuk-tumpuk lalu kemudian dijadikan satu. Nah, itu sebenarnya yang ya perlu dilakukan kalau di level S3 dan di buku ini pelajaran yang bisa diambil itu pelajaran-pelajaran yang isinya meskipun nggak banyak, kadang pelajarannya itu cuma segini, 2 halaman. Pelajaran seperti tadi, peristiwa tadi 2 halaman, tapi ini menunjukkan bahwa ya nggak perlu banyak-banyak, tapi idenya betul-betul orisinil. Jadi beliau membaca dari beberapa referensi, lalu kemudian mencoba untuk merenungkan, kemudian membuat analisa, lalu disajikan dalam ulasan yang beliau susun sendiri. Nah itu namanya unsur kebaruannya. Sampai beliau nulis buku khusus cara-cara orang Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sekian banyak referensi dikumpulkan, lalu beliau kumpulkan jadi satu buku. Nah itu namanya unsur kebaharuannya. Nah ini buku fikih sirah. Nah ada juga yang kalau mengambil durus wa ibar dari sini. Ini buku berikutnya. Untuk lihat di sini Waqafatun Tarbawiyah Ma'asirah Nabawiyah. Penulisnya siapa? Ya, Syekh Ahmad Farid, ini dari Mesir. Bukunya fokusnya ke kira-kira apa pelajaran tarbiyah yang bisa didapatkan dari Sirah Nabawiyah. Nah ini lagi-lagi melengkapi buku fikih sirahnya Profesor Zaid Abdul Karim. Karena apa? Karena pada saat kita membahas tentang waqafat tarbawiyah, berarti kita lihat di sini fokusnya ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Sirah Nabawiyah, tapi yang berhubungan dengan tarbawiyah. Nanti pada bagian-bagian yang lain nggak dimasukkan. Ini termasuk buku yang bagus, dan ini ada versi bahasa Arabnya. Ketika menyajikan apa pelajaran yang bisa diambil dari
peristiwa peristiwa Sirah Nabawiyah, beliau menyajikannya bukan dengan model seperti yang lain. Karena kalau yang lain begini, peristiwanya dulu seperti tadi misalnya Mustafa Sibai, kronologinya dulu, terus berhenti masuk ke paragraf baru, judul baru, durus wal ibar. Seperti Syekh Yahya juga tadi sama, menyajikan peristiwanya, kemudian durus wal ibar. Kalau beliau enggak, beliau langsung masukkan. Dan rujukannya dari beberapa penulis yang sangat banyak dan beragam. Nah, ini termasuk rujukan penting dan bagus. Ya, termasuk rujukan penting dan bagus untuk membahas Sirah Nabawiyah. Misalnya nih, Anda ambilkan ini Anda baca secara acak. Ini pelajaran yang diambil dari perang Uhud. Ini kata beliau. Oh, ini biar otentik, biar ada ini dibacakan. Yang kiri atas. Ustaz Said Kutub rahimahullah berkata, sungguh suasana kekalahan yang mencekam, mengerikan, menakutkan, dan kacau balau itu diikuti dengan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan ini di dalam jiwa orang-orang mukmin yang kembali kepada Tuhan mereka dan kembali kepada Nabi mereka. Mereka diselimuti rasa kantuk yang lembut. Mereka semua takluk kepadanya dengan tenang. Kemudian setelah kamu mengalami kesedihan, Allah Azza wa Jalla menurunkan kepadamu keamanan berupa rasa kantuk yang menyelimuti satu golongan di antara kamu. Nah, coba lihat pada saat, ini model fikih sirah yang lain. Jadi membahas fikih sirah, beliau merujuk dari beberapa referensi, termasuk penulis sekarang di zaman sekarang. Satu rujukannya tadi, lihat di catatan kakinya, rujukannya apa? Quran surat Ali Imran ayat 154. Atau yang Kutipannya. tapi yang catatan kaki yang kedua ya. Oh iya. Disarikan dari tafsir Fi Zilalil Quran. Nah. Jadi kita lihat di situ rujukannya juga dari penulis-penulis sekarang, tapi beliau kumpulkan. Dan itu pas sekali dengan yang tadi judulnya Waqafat Tarbawiyah. Jadi gimana caranya orang dalam kondisi genting, kemudian udah menakutkan, cemas, orang beriman tenang gitu. Orang beriman tenang sekali menghadapi situasi itu. Itu menunjukkan kehebatannya hasil didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Waqafat Tarbawiyah. Dan kalau buku ini untuk kepentingan konsumsi pribadi, apalagi seorang dai, ustadz, itu penting sekali, bagus sekali. Nah, itu kan ya referensinya. Jadi ini termasuk buku yang bagus untuk membahas fikih sirah. Kalau fikih sirah memang bagusnya diambil dari bahan sebanyak-banyaknya. Nah, yang terakhir untuk bahasan referensi fikih sirahnya dari sini. Nah, fikih sirah itu bisa diambil dari sini. Ini judul aslinya As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhawil Masadiril Asliyah. Penulisnya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Ini orang Sudan, tapi ngajar di Riyadh, dosen Sirah Nabawiyah. Kelebihannya, beliau ini nulis buku sirah ini setelah mengajar sekian tahun, sehingga pengalaman mengajarnya itulah membuat beliau merasa ingin menuangkan dalam bentuk tulisan, dan ini jadi semacam bahan ajarnya. Kan setelah jadi, nanti kalau mengajarkan sirah lagi, pokoknya nanti pakai buku ini gitu. Ya, aslinya tebalnya 1000 halaman. 1000 halaman, tapi ya orang bilang worth it lah kalau beli ini, sangat bagus. Kelebihannya, nah ini kelebihannya, kalau ini sudah menyajikan memilih riwayat yang sahihah. Kemudian yang kedua, ada pelajaran-pelajaran dari setiap peristiwa sirah. Setiap potongan peristiwa sirah itu boleh sajikan pelajaran yang bisa diambil. Dan pelajaran yang diambil itu bisa mulai dari 1 halaman, 2 halaman, bisa panjang, pendeknya bisa beda-beda. Dan lagi-lagi ini satu rujukan untuk mendapatkan ulasan fikih sirah. Ini melengkapi yang sudah ada sebelumnya. Tadi
dari 4 berarti 5 ya. Nah, ini paling tidak beberapa contoh. Yang kalau nanti ada lagi yang lain, ada misalnya Munir Muhammad Khotban. Kalau yang agak kecil, nggak terlalu tebal, ada Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada beberapa buku yang membahas fikih sirah. Ya, berikutnya. Ini masih ada 2 lagi. Yang keempat, Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karya Dr. Akram Dihya Al-Umari sebagai rujukan utama dalam menilai berbagai riwayat hadis dan asar terkait sirah Nabawiyah. ini salah satu versi terjemahannya. Anda sempat lihat ada versi terjemahan yang lain. Ya. Anda sendiri memang bacanya juga dari buku yang asli. Cuma dari sini Anda cuma ingin lihat beberapa bagian. Anda baca cuma sedikit dari buku ini, yang terjemah ya. Kalau yang aslinya memang bagus. Maksudnya kalau yang terjemah tuh Anda melihat kalau ini mohon maaf Anda sendiri merasa kualitas terjemahannya ya perlu dinaikkan levelnya. Jadi bahannya so gini, sayang bukunya bagus terus terjemahannya kurang bagus. Ini bisa Anda baca jadi bahan untuk ya mungkin Ustaz Ilham juga ini bisa jadi bisa biar jadi pemikiran untuk menggarap proyek terjemah gitu. Ya, karena kita masih minim dengan beberapa buku terjemah yang kualitas terjemahnya bagus gitu. Kalau sekedar terjemahannya ada, ya ada. Contohnya nih, yang tipis saja. Ini nggak tebal ya, ini tipis. Buku Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi. Bukunya tipis. Tapi begitu kita lihat isinya, di beberapa bagian terjemahnya juga masih ada yang perlu diperbaiki. Artinya kalau kita yang ya bahasa Arabnya nggak usah tinggi-tinggi sampai artinya bukan ahli bahasa, itu ya sudah bisa merasakan terjemahnya di beberapa bagian ada yang perlu diperbaiki, ada yang memang keliru, ya beberapa lah intinya. Nah, kalau buku ini disajikan dengan kualitas terjemahan yang lebih baik kan tentu akan sangat bagus. Nah, kalau ini tadi memilih riwayat, fokusnya riwayat yang sahih. Jadi riwayat yang dhaifah diberikan komentar. Tetapi tidak berarti riwayat yang dhaif itu ditinggalkan 100%. Beliau juga menerapkan prinsip bahwa ketika berhubungan dengan misalnya jumlah pasukan, tapi sumbernya riwayat yang nggak sahih, itu bisa dipakai. Karena nggak berhubungan dengan akidah, nggak berhubungan dengan hukum, tapi melengkapi pembahasan peristiwa yang ada. Karena beberapa riwayat tentang jumlah pasukan itu enggak ada yang sahih. Ya, terus kita pakai riwayat yang dhaifah, tapi diceritakan dan disebutkan oleh para imam. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Ya, tetap ada rujukannya. Ya, tadi paling tidak kita punya perkiraan kira-kira jumlah pasukannya segitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir saya agak keras sedikit. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnu Qayyim dan Al-Mawrid Azbu Al-Hanafi fil Kalam As-Sirah lil Hafiz Abdul Ghani karya Kutubuddin Abdul Karim Al-Halabi sebagai rujukan utama untuk menyusun lampiran tentang istri-istri Nabi. Nih, lampiran. Menyusun untuk lampiran. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Karena Zadul Ma'ad itu justru rujukan penting dalam sirah Nabawiyah dari mulai awal sampai akhir. Bicara tentang keutamaan kota Mekah, sejarah awal kota Mekah, terus kemudian masuk ke kelahiran Nabi SAW, terus masuk lagi ke bahasan-bahasan berikutnya. Nah, sayangnya ini justru hanya dimasukkan untuk lampiran apa? Ya, Anak-anak Nabi, anak-anak Nabi SAW, terus paman-paman Nabi, paman-paman budak-budak yang dimerdekakan Nabi SAW, Mawali namanya. Terus para pencatat wahyu Nabi SAW dan lainnya. Dan juga beberapa literatur surah lainnya seperti berbagai tesis dan disertasi
Demikian juga makalah-makalah ilmiah yang terkait dengan Sirah Nabawiyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Tidak ada yang dilakukan oleh penyusun, melainkan hanya merangkum dan merangkai kembali materi-materi dari berbagai literatur Sirah Nabawiyah di atas, kemudian menyajikannya dengan bahasa dan alur yang lebih mudah dipahami bagi masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang sedikit ini besar di sisinya dan bermanfaat di akhirat kelak. Nah, kalau dilihat 5 referensi ini semuanya bagus. Nah, cuma tadi PR-nya gimana caranya merangkai. Dan tadi satu bahasan penting dari sirah itu adalah durus wa ibarnya, gimana caranya bisa disajikan dengan sangat baik. Nah, ini poin pentingnya dari buku itu. Nah, terakhir dari buku ini sih, kan itu sudah bisa membayangkan ya. Tadi bukunya 6 jilid. Kalau dengan 1.550 bagi 6 berapa? 250-an. Nah, artinya gimana caranya isinya tetap isinya berkualitas. Yang kedua, layoutnya. Artinya antum bisa lihat layout dari buku ini. Pilihan warnanya di warna dasarnya itu cenderung, coba lihat di ke belakang, warna dasar di sini itu cenderung gelap. Kemudian sesekali ada tambahan, ya ada tambahan tulisan Muhammad dan seterusnya. Kemudian nanti ringkasan. Sayangnya ringkasannya disajikan dengan tulisan fontnya yang kecil ya. Ini besar, kesini kerasa sekali kalau untuk orang tua ya. Termasuk juga ini beberapa rujukan. Nah, kalau sepintas kita lihat dari sisi layout masih lihat belum optimal ya, pada saat menyajikan layout itu. Jadi di banyak halaman tuh ya masih biasa begini. Artinya nggak ada tambahan-tambahan itu ya, tulisan begini, ada sekali gambar, selebihnya nanti biasa. Nah, Anda ingin tunjukkan ada buku yang harganya juga sama, tetapi ini 10 jilid, meskipun kecil-kecil ya, 10 jilid. Ini penulisnya Afzalur Rahman, diedit ulang, dibahasakan ulang oleh penerbit Mizan. Sekarang kita lihat layoutnya. Lihat nih. Dan kertasnya, ya, kertasnya udah langsung kelihatan, ya. Antum bisa langsung lihat ya kertasnya. Ini masih mukaddimah, pengantar penerbit. Nah, ini kertasnya memang kertas bagus. Coba lihat. Ini warnanya hijau. Lihat mulai dari sini ya. Antum bandingkan di sini. Saya pindah ke sini, ganti lagi layoutnya. Ini sambutan. Sekarang masuk ke materi intinya, Muhammad SAW sebagai sang nabi. Lihat cara menuliskannya. Muhammad ini diambilkan dari Turki. Ya, fotonya Muhammadnya, tapi nggak monoton. Ya. Tampilannya begini. Halaman keduanya kelihatan biasa ada layout tambahan. Halaman ketiganya dia setiap halaman itu selalu ada sesuatu yang baru. Jadi nggak, layoutnya tuh ganti-ganti. Ini tabel, bagan. Ya, kita lihat ini. Jadi orang baca itu, apalagi kalau orang awam ya, yang belum tertarik dengan sirah, begitu lihat tampilannya tuh divariasi, meskipun variasinya kadang-kadang perubahannya cuma sedikit, tapi setiap setiap halaman
mereka bilang katanya kami upayakan untuk nggak ada yang sama persis dengan sebelumnya. Jadi tambahan gambar kanan kiri tuh tulisannya juga dikurangi supaya orang nggak capek. Ya. Kan baca begini, kalau terus menerus kan capek. Tapi kalau begitu pindah nanti ada lagi terkurangi kan, karena ada tambahan gambarnya. Dan ini 100 halaman tuh antum lihat begini terus. Layoutnya memang ya lumayan ini yang ngerjakan. Niat ya. Ya serius namanya itu. Ya, itu namanya itqan ya dalam beramal. Nah, lihat caranya menyajikan tuh memang kelihatan serius nih. Ini salah satu, ini ada 10 jilid. Dan kertasnya juga kertas bukan kertas biasa. Kebetulan harganya sama nih. Ya. Jadi makanya kenapa kalau orang tuh lihat yang ini kok kayaknya lebih menarik ini nih kertasnya, dan gambar jadi maksimal. Gambarnya karena memang kertasnya kan bagus ya. Jadi ketika ada gambar tertentu, gambarnya jadi maksimal karena kertasnya juga menunjang. Nah, di sini sebenarnya ada gambar yang bagus-bagus, tetapi karena kertasnya biasa, jadi akhirnya hasilnya ya nggak terlalu maksimal karena misalnya gini, ini gambar, tapi karena kertasnya biasa, hasilnya kan nggak seperti ini, jadi akan agak buram kan ya. Ya, dibandingkan dengan yang tadi ini kan, karena memang ini kertasnya mendukung ya, jadi hasilnya jadi lebih optimal. Nah, artinya paling tidak itu jadi pelajaran bagi kita kalau menyajikan layout juga harus dikerjakan secara maksimal, apalagi kalau harganya juga maksimal juga. Nah, supaya orang tuh merasa bahwa itu memang puas dari sisi pertama isinya berkualitas, tapi juga layoutnya juga penting. Layoutnya diusahakan sebagus mungkin. Jangan yang buat layout itu yang baru belajar atau baru lulus dan belum punya pengalaman, hasilnya jadi kurang optimal. Sayang, bukunya bagus, terus layoutnya biasa. Ya, itu yang bisa kita bahas dari buku Sirat Nabawiyah ini sebagai bahan pertimbangan untuk kita semua. Demikian